Sepasang kekasih Greg dan Heather mendatangi sebuah dermaga kecil. Mereka ingin memesan jasa berenang bersama hiu di sini. Jasa itu dimiliki oleh Tucker Experience. Saat mereka baru sampai, dia disambut oleh kakek tua ini. Kita sebut saja Alex dan anjingnya Milo. Alex bercerita terakhir kali Tucker membawa anak-anak kuliahan, tapi berakhir tidak menyenangkan. Ada sebuah kecelakaan. Tidak lama dari itu, Tucker datang membawa mobilnya. Milo menggonggong saat Tucker datang. Greg dan Heather sebenarnya mereka akan menuju SeaWorld bersama rombongannya hari ini. Cuma mereka berdua ketiduran jadinya ketinggalan, dan akhirnya mereka memilih untuk mencoba pengalaman berenang bersama hiu. I guess no one even knows you guys are here then. Singkat cerita, mereka sudah berlayar. Tucker menceritakan pengalamannya. Saat dia masih kecil, Tucker berselancar sendirian dan dia diserang oleh hiu putih. Sebuah keajaiban dialami Tucker. Hiu yang menyerangnya lalu pergi dan dia masih hidup. Gigitan itu membekas di tubuhnya. Tucker tidak mengalami trauma. Sekarang dia malah mencari uang berhubungan langsung dengan hiu. Baginya, tragedi itu bukan salah hiu. Sampailah di spot untuk berenang, Tucker menabur daging dan darah segar ke laut untuk memancing hiu mendekat. Sementara Greg menguatkan mental Heather untuk mencoba pengalaman ini. Berenang dengan hiu tentunya nggak langsung begitu aja tanpa pengaman. Greg dan Heather akan masuk pada sebuah kandang besi dan dia nantinya akan melihat hiu-hiu berenang di sekitarnya. Ternyata setelah selesai, pengalaman ini berharga bagi Heather. Dia sangat menyukainya. Namun seketika kebahagiaan itu menjadi mimpi buruk nyata bagi Heather karena Tucker Kita pindah dulu ke tempat lain. Ini adalah Xavier dan ini adalah Moses. Moses kala itu sedang mencari kabel jumper, tapi dia kehabisan di sini. Moses nggak nyerah gitu aja. Dia mencoba untuk mendekati Xavier. Siapa tahu dia mempunyai kabel jumper. Moses nggak nyerah untuk terus memaksa meminta bantuan Xavier karena dia yakin Xavier memiliki kabel jumper. Xavier akhirnya luluh. Dia mengantarkan Moses untuk ke tempat lokasi mobilnya mogok. Sampailah di lokasi, Xavier membantu Moses dan akhirnya mobil Moses kembali hidup. Pertemuan mereka ini di awal mengesankan bagi kedua belah pihak karena saat malam tiba, Xavier dibungkus oleh Moses dan beradegan dewasa di dalam mobil Xavier. Mereka bertukar cerita dan nomor WhatsApp, menghabiskan malam bersama. Saat pagi hari, Moses membuat sarapan, namun saat dia mengantarkan sarapan itu, Xavier sudah pergi. Xavier pergi ke pantai untuk berselancar. Saat dia mempersiapkan papan selancar, Xavier kelupaan sesuatu. Dia tidak membawa kunci selancar. Daripada balik ke rumah, dia meminta bantuan ke sekitar. Kebetulan dia melihat sebuah mobil bak. Ternyata mobil itu milik Tucker. Dengan ramah, Tucker meminjamkan kuncinya. Tucker lalu pergi dan Xavier mempersiapkan papan selancar. Saat dia bersiap-siap, dia mendapatkan pesan dari Moses karena tiba-tiba menghilang. Xavier bilang dia pergi berselancar dan di tengah-tengah momen itu tiba-tiba setelah Tucker berhasil membuat Xavier pingsan, dia membawa papan seluncur Xavier dan juga menggotong Xavier ke mobilnya. Tucker langsung pergi menuju dermaga. Saat dia sampai, Milo lagi-lagi menggonggong saat menatap Tucker. Milo seperti mengetahui sifat asli dari Tucker. Tucker membawa Xavier menuju ruang penyimpanan, sementara Moses pergi ke pantai. Dia menemukan mobil Xavier, tentunya tidak ada di sini. Moses mencoba menelpon, namun tidak ada jawaban. Sementara Xavier berada di ruang penyimpanan kapal, dia terbangun dan panik. Heather juga berada di sini dan ada satu ember kecil untuk buang air. Xavier berteriak meminta tolong. Usaha itu tentu sia-sia karena mereka berdua berada di tengah-tengah laut.
Zipir nggak mau diem aja, dia mencari sesuatu untuk melepaskan borgol. Di tengah pencariannya, dia melihat ukiran nama bertuliskan Eva dan dia menyadari bahwa bukan dirinya lah dan Heather korban dari Tucker. Sementara itu Tucker bersantai memancing seperti tidak ada masalah dalam hidupnya. Zipir yang masih terus berusaha, sedangkan Heather dia sudah dalam titik pasrah karena dirinya tidak memiliki siapa-siapa di sini. Greg sudah tewas, alat komunikasi juga nggak ada. Mereka berdua dalam nasib yang sama. Kembali ke Moses yang masih mencari Zipir. Di tengah perjalanannya, dia melihat mobil Zipir diderek. Moses mencoba untuk menebusnya di kantor polisi. Namun informasi dari Moses tidak bisa meyakinkan petugas karena dia baru saja mengenal Zipir semalam. Saat ditanya nama lengkap Zipir, tentu saja Moses tidak mengetahuinya. Malam hari tiba, Zipir masih terus berusaha lepas dari borgol, sedangkan Heather menangis pasrah. Malam ini mereka berdua ngobrol dalam keheningan. Heather mengungkapkan kesedihannya karena dia memilih jalan hidup yang tidak sesuai dengan keputusan orang tuanya. Heather cuti kuliah 1 tahun dan traveling bersama Greg. Ibunya Heather sudah melarang, namun dia ngeyel tetap pergi. Kekhawatiran ibunya Heather bukan tanpa alasan, karena sudah beredar kabar banyak wisatawan menghilang begitu saja. Cerita itu berbalik dengan keadaannya Zipir. Hidup Zipir sudah berandalan dari remaja karena dia tidak memiliki orang tua. Zipir terus berganti orang tua asuh dan saat ini dia menjalani hidup dengan mobil vannya berkeliling sesuka hati. Di tengah obrolan mereka, Zipir melihat bra milik Heather yang memiliki kawat. Zipir pun langsung meminta Heather untuk melepaskannya. Kawat itu bisa berguna untuk melepaskan borgol. Namun baru saja akan membuka borgol, tiba-tiba Tucker datang membawa makanan. Saat dia mendekati Heather untuk memberikan makan dan minum, Heather tampak gugup, tapi dia menerima minuman dari Tucker dan meminumnya. Seketika Tucker curiga ada apa dengan bra milik Heather. Menyadari hal ini, Zipir langsung memanggil Tucker dengan kasar sebagai pengalihan. Tucker nggak mau diem begitu aja. Dia memberikan peringatan kepada Zipir dengan nada tenang dan mengancam membuat Zipir mati kutu, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu Tucker meninggalkan mereka. Tidak ingin membuang waktu lama, Zipir langsung mencoba membuka borgol itu. Dia kesusahan membukanya. Sedangkan Heather, dia berkata sedikit pusing sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Celaka, Zipir menjatuhkan kawat itu dan bebarengan Tucker masuk. Tucker pun membergoki niat Zipir dan dia merebut kawat itu. Niat Tucker semakin gila. Dia mengikat Zipir dan Heather di tempat berbeda. Dia juga menyiapkan sebuah kamera yang diarahkan menuju laut. Ketika dia melihat sesuatu datang dari laut, Tucker memotong selai rambut Heather dan langsung menggantung Heather. Tucker merekam setiap aksinya karena ingin viral, mencari ketenaran lewat kekejamannya. Ia ingin menciptakan konten ekstrim yang menarik perhatian publik, bahkan jika itu memicu kemarahan atau ketakutan. Tucker merasa dunia telah menolaknya atau meremehkannya. Kekerasan ini menjadi semacam balasan terhadap sistem yang menurutnya tidak adil. Tucker menganggap manusia sebagai ancaman bagi alam dan hiu sebagai korban. Maka ia membalikkan peran. Manusia jadi santapan, hiu jadi pelindung laut. Selesai menjelaskan, Tucker lalu menurunkan Heather ke laut, merekamnya, dan yang terjadi Tucker merekam setiap ekspresi dan detail yang terjadi. Dia sangat menikmati momen ini. Dan Tucker juga berkata kalau besok giliran Zipir yang menjadi umpan. Dengan rasa putus asa, Zipir mengukir nama Heather dan dirinya di dinding kapal. Sedangkan Tucker, dia merayakan kejadian tadi. Dan tidak lupa rambut Heather yang sudah dia potong tadi, dia simpan dengan rapi pada sebuah tempat kaset dengan nama Heather di situ. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata saat Zipir menggosok bagian dinding kapal, dia menemukan nama-nama lain juga berada di sini. Yap, benar, Tucker melakukan ini sudah berulang-ulang kali. Seperti yang kita lihat, koleksi kaset Tucker itu banyak banget.
Kita diperlihatkan Moses yang sedang berselancar di pantai. Dia merasakan keheningan dalam hidupnya. Dia terus kepikiran Zipper karena Moses menemukan Zipper yang membuat hidupnya berkesan meskipun hanya cinta satu malam. Kita pindah ke kapal. Tucker memberikan sarapan untuk Zipper, tapi dia menolak dan menendangnya karena dia tahu makanan dan minuman itu sudah Tucker beri obat bius. Di sini Zipper mengungkapkan kekesalannya kepada Tucker. Dia menghina mengumpat Tucker dengan kata-kata yang pedih, tapi Tucker tidak peduli dan pergi meninggalkan Zipper begitu saja. Saat Tucker pergi, Zipper melihat ember. Dia mengambilnya untuk membuat. Saat malam tiba, Tucker makan dan sambil menonton rekaman ulang Heather. Setelah itu dia membuat obat bius yang untuk dia gunakan kepada Zipper. Setelah membuat obat bius, Tucker langsung menuju Zipper dan saat dia hendak menyuntikkan obat, Tucker terjatuh. Zipper berhasil mengambil kunci borgol dan melepaskannya. Namun saat dia hendak mengambil sesuatu di Tucker, tiba-tiba Tucker terbangun lagi. Kejar-kejaran pun terjadi. Zipper berhasil menjauh, namun dia akhirnya terkena suntikan dari Tucker. Dia lari menuju ruang kemudi menggunakan radio, tapi tidak ada yang menerima. Dari kejauhan, Zipper melihat kapal lain dengan penuh lampu seperti sedang melakukan party. Zipper mencoba berteriak, tapi itu sia-sia. Tiba-tiba Tucker bangun lagi. Kini Zipper keadaan terhimpit. Dia mengambil kamera Tucker lalu membuangnya ke laut. Begitu juga dengan dirinya. Namun efek obat bius itu mulai terasa sehingga dia pingsan di air. Dengan mudahnya Tucker menarik lagi Zipper menggunakan tali. Pagi hari tiba, sepertinya Moses berhasil meyakinkan petugas. Kini pencarian besar-besaran dilakukan polisi dan juga penjaga pantai. Tidak mau bengong begitu aja, Moses mengecek aplikasi CCTV pantai. Di sini dia melihat saat hari dan jam di mana Zipper datang ke pantai, dan juga dia melihat mobil Tucker dengan logo Tucker Experience dengan jelas. Moses mencari tahu Tucker Experience melalui Google dan menemukannya. Sementara itu di dermaga, Tucker kembali untuk membeli perbekalan. Alex menghentikan Tucker dan dia bilang semalam ada keluarga kaya kesini untuk mencoba berenang bersama dengan hiu. Alex sempat menerima kartu nama mereka, namun Tucker nggak peduli dan langsung pergi. Tucker menuju tempat thrift untuk membeli kamera baru. Sementara itu Moses mengunjungi dermaga Tucker. Ketika Tucker berada di jalan pulang, di tengah jalan dia melihat seorang wanita. Pandangan Tucker kepadanya berbeda seperti menginginkan wanita itu. Moses yang masih penasaran, dia menuju kapal Tucker dan mengecek sekitar. Saat dia berjalan, dia mendengar suara dari bawah kapal. Dia pun tidak menunggu waktu lama, langsung memaksa masuk dan menemukan Zipper. Zipper menyuruh Moses untuk mencari sesuatu agar bisa melepaskan borgol. Moses mencarinya dan sambil menelpon polisi. Namun Moses belum mengatakan apapun kepada polisi. Namun selama perkelahian ini, Moses menang dan berhasil membuat Tucker tercekik. Tapi sayangnya, Tucker menuju ruang kemudi. Dia melihat bensin yang sedikit lagi dan melihat peta dengan noda darah. Dia menunjuk suatu tempat. Kini nasib Moses sama seperti Zipper. Dia dikurung dan diborgol. Selama pertemuan mereka, Moses membahas perasaannya kepada Zipper. Moses tahu Zipper adalah orang yang selalu berkelana sendirian. Bukan dia yang ingin, namun keadaan dan lingkungannya tidak pernah menginginkan Zipper untuk hadir. Moses mengerti perasaan Zipper. Sampai-sampai perkataan Moses ini membuat Zipper terharu. Namun kebahagiaan ini sirna saat Tucker datang. Tucker sepertinya tidak ingin menunggu malam untuk melakukan pertunjukannya. Dan kini korban selanjutnya adalah Moses. Saat dia mulai digantung dan diceburkan, lalu Tucker merekamnya. Namun hal di luar dugaan Tucker terjadi. Tucker nggak mau nyerah gitu aja. Dia menarik kembali Moses dan setelah itu dia menusuk perut Moses agar darah yang keluar dari Moses mengundang hiu yang lebih ganas. Tapi saat baru saja Moses akan diceburkan, Tucker melihat sebuah helikopter dari kejauhan. Tapi sayangnya helikopter itu hanya melintas begitu saja.
Kini keadaan Moses semakin parah. Dia kehilangan banyak darah dan mulai lemas. Zipir tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Lalu datanglah Tucker membawa makan dan minum. Setelah itu dia pergi lagi. Zipir kembali lagi melakukan sesuatu untuk lari dari tempat ini. Sekarang dia melakukan hal ekstrim. Dia menggigit tangannya agar bisa lepas dari borgol. Malam pun tiba. Seperti biasa, Tucker meracik obat bius. Saat dia menghampiri Zipir, dia terkejut melihat Zipir sudah tidak ada. Zipir berhasil bersembunyi di balik pintu, lalu dia kabur menuju ruang kemudi. Namun, Tucker tahu jalan keluar dari ruangan ini. Dia membawa kunci untuk melepaskan jendela. Saat Zipir baru saja menghidupkan mesin kapal, Tucker menghentikannya dari ruang kontrol. Saat keadaan sulit, Zipir melihat cahaya dari kejauhan, tapi saat dia mengambil flare, Zipir berhasil menang dalam perkalian itu dan dia pun langsung kabur. Zipir berenang menuju tepian pantai. Saat Tucker mencoba menembaknya menggunakan harpun, Tucker kehilangan jejak. Tucker pun terpaksa harus menggunakan kapal boat untuk menyusul Zipir. Di sini Zipir lebih dulu sampai tepi pantai. Namun keadaan yang lemas dan suara bising dari keramaian tempat, teriakan Zipir tidak terdengar dan akhirnya Tucker berhasil mengambil Zipir lagi. Saat di kapal, kini Tucker menukar posisi. Zipir yang kini menjadi umpan, sedangkan Moses melihatnya. Momen kali ini benar-benar membuat Tucker terkejut karena hiu yang datang adalah hiu putih, hiu yang ukurannya cukup besar dan yang pernah menggigit Tucker saat dia masih kecil. Zipir pun langsung diturunkan ke air, tapi hiu itu saat akan menerkam Zipir berhasil menendangnya. Tucker melihat ini geram. Dia mengambil tongkat untuk memprovokasi hiu, tapi hiu itu berhasil merebut tongkatnya. Lalu Zipir mengambilnya. Zipir menggunakan tongkat itu untuk memanjat. Tucker melihat ini semakin seru karena Zipir terus berusaha. Sebuah momen langka dan Tucker juga langsung mengabadikannya. Tapi ajaibnya, hiu itu tidak menyerang Zipir. Seperti hiu ini mengerti Zipir sedang terluka, dan juga hiu itu memiliki sebuah luka di badannya. Lalu Zipir menaiki kapal dari belakang mengambil harpun, dan setelah itu Zipir langsung bergegas mengambil flare, berharap dia akan mendapatkan bantuan. Dan benar saja, sebuah kapal dengan penuh lampu yang pernah Zipir lihat sebelumnya ada di sini. Dan sinyal dari flare terlihat oleh mereka. Film pun berakhir, Zipir dan Moses selamat. Oke, gua Angga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih.